Sisi gelap kapitalisme dari sudut pandang sistem Islam. Kalau dilihat dari perspektif sistem Islam, sisi gelap kapitalisme bukan sekadar soal kaya miskin, tapi lebih dalam, menyangkut cara manusia memandang harta, tujuan hidup, dan keadilan sosial. Islam tidak menolak kepemilikan pribadi atau aktivitas bisnis, bahkan sangat mendorongnya, tetapi memberi batas etika yang ketat. Berikut beberapa kritik utama Islam terhadap kapitalisme. 1. Ketimpangan dan penumpukan kekayaan, wealth concentration. Dalam kapitalisme murni, kekayaan cenderung berputar di kalangan tertentu saja. Islam secara eksplisit mengingatkan apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan, yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Masalahnya, kapitalisme membolehkan akumulasi tanpa batas. Tidak ada kewajiban distribusi yang kuat, selain pajak negara yang sifatnya administratif. Sementara dalam Islam, ada zakat wajib, infak, sedekah, harta dipandang sebagai amanah, bukan milik absolut. Sisi gelapnya, muncul jurang sosial yang ekstrem yang dalam Islam dianggap merusak tatanan masyarakat. 2. Legitimasi riba, bunga. Kapitalisme modern sangat bergantung pada sistem bunga, interest. Dalam Islam, riba adalah dosa besar. Dilarang karena menghasilkan uang dari uang tanpa aktivitas real. Masalah riba menurut Islam memperparah ketimpangan, yang kaya makin kaya, membebani yang lemah, utang berbunga, mendorong ekonomi spekulatif, bukan produktif. Sisi gelapnya, sistem keuangan menjadi eksploitatif dan tidak adil secara struktural. 3. Materialisme sebagai tujuan hidup. Kapitalisme cenderung menjadikan profit sebagai tujuan utama, konsumsi sebagai ukuran kebahagiaan. Dalam Islam, tujuan hidup adalah ibadah dan keberkahan, bukan sekadar akumulasi harta. Harta hanyalah alat, bukan tujuan. Sisi gelapnya, manusia terjebak dalam tak pernah cukup, endless desire, yang dalam Islam disebut sebagai sifat tamak, hubbud dunya. 4. Eksploitasi tenaga kerja. Dalam praktik kapitalisme, buruh bisa diposisikan hanya sebagai alat produksi, upah ditekan demi efisiensi dan keuntungan. Dalam Islam, ada prinsip keadilan upah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bayarlah upah sebelum kering keringatnya. Sisi gelapnya, dehumanisasi, manusia diperlakukan sebagai angka, bukan makhluk bermartabat. 5. Spekulasi dan ketidakpastian, gharar. Kapitalisme membuka ruang besar untuk spekulasi finansial derivatif ekstrem, transaksi tanpa underlying aset nyata. Dalam Islam, dilarang gharar, ketidakjelasan garis miring, ketidakpastian berlebihan. Harus ada kejelasan objek dan risiko yang adil. Sisi gelapnya, krisis ekonomi, seperti krisis finansial global yang merugikan banyak orang. 6. Kebebasan tanpa batas, unregulated freedom. Kapitalisme sering berangkat dari asumsi pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri. Islam menolak kebebasan absolut. Ada halal haram. Ada batas moral dalam bisnis negara, boleh intervensi untuk keadilan. Sisi gelapnya, praktik merusak tetap legal selama menguntungkan, misalnya monopoli, manipulasi pasar, eksploitasi lingkungan. 7. Hilangnya dimensi spiritual dalam ekonomi. Dalam kapitalisme, ekonomi dipisahkan dari moral dan agama. Dalam Islam, ekonomi adalah bagian dari ibadah. Setiap transaksi punya konsekuensi akhirat. Sisi gelapnya, krisis makna. Orang kaya belum tentu tenang. Masyarakat maju belum tentu bahagia.
Kesimpulan sederhana. Dari sudut pandang Islam, masalah utama kapitalisme bukan pada pasarnya, tapi pada ketika kebebasan ekonomi dilepas tanpa kendali moral dan tanggung jawab sosial. Islam mencoba menyeimbangkan hak individu, punya harta, bisnis, untung dengan kewajiban sosial, zakat, larangan riba, keadilan, dan tujuan spiritual, ridha Allah, bukan sekadar profit.